Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Mari kita pagi hari ini bersama-sama bersepakat untuk beribadah kepada Tuhan agar segala kehidupan kita semakin memuliakan Dia. Mari terus kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan segenap roh, jiwa dan tubuh kami untuk beribadah kepadamu pagi hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami minta kuasa dan otoritas-Mu memimpin dan menyertai kami dalam segala perkara. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Engkau beracara menguasai seluruh kehidupan kami di dalam ibadah ini Tuhan. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari dengan pasukan perang malaikat surga-Mu Tuhan. Kami menolak celaka mara bahaya apapun Tuhan, intimidasi dan penguasa pembunuh pemerintahan udara. Segala manifestasi kuasanya Tuhan. Kami sepakat pagi hari ini ikat patahkan acukan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah. Kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai pada kami. Karena ketika kami percaya dan berharap kepada Tuhan, apa yang kami kerjakan pagi hari ini, kami percaya kami diberkati atasnya. Segala manifestasi virus corona Tuhan, bahkan Bapak kekuatannya di udara yang menguasai atmosfer bangsa Indonesia dan daerah di Indonesia, kami ikat kuasanya, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan Bapak kuasa kesembuhan, gelombang-gelombang kesembuhan melanda bangsa kami Indonesia penuh kemuliaan. Terima kasih Bapak. Ini hati kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Lawat kami pagi hari ini. Tuhan yang bersatu, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, kedengaran iman bersatu, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jangan Tuhan berhenti berhidup, itu yang dapat memulihkanku. Kuatkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Tuhan yang bersamaku, Tuhan yang hidup, berkuasa, kedengaran
Dan mereka yang berharap kepada Tuhan pasti diberkati. Terima kasih Bapa. Berikan kegirangan menguasai segenap hati kami pagi hari ini. Sebab di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami diberkati. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Dan dunia berkata si langit bumi, oh, semua sudah di hadapannya. Kita pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Dan dunia berkata si langit bumi, semua sudah di hadapannya. Oh, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Dan dunia berkata si langit bumi, oh, semua sudah di hadapannya. Hey, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, 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 Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Kita percaya ketika kita bersemangat di bulan yang baru, bulan September, kita melihat kebaikan Tuhan terus menyertai hidup kita, dan kita akan senantiasa mengalami kasih dan anugerah-Nya. Mari terus satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat semua anugerah-Mu. Engkau terus melawat segenap hati kami pagi hari ini, sehingga kami semakin Bapa bertumbuh di dalam Engkau. Di masa yang sukar kami tidak menjadi kering, tetapi kami senantiasa Bapa mengalami kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami Bapa senantiasa berbuah di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bertahta menguasai setiap hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang senantiasa membawa kami kepada kebaikan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Betapa Ku harap
kami untuk terus menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-Mu pada pagi hari dalam menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, yang meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di awal bulan September. Kalau kita sering kali mendengar September ceria, biarlah ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir atas kehidupan kita, tetapi kita memiliki semangat untuk menyongsong masa depan. Di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tertawa tentang hari depan. Tertawa di sini artinya ada sukacita ketika melihat masa depan. Ada gairah, ada optimisme, ada harapan-harapan yang positif ketika kita melihat masa depan kita. Jika hari-hari ini kita bisa tertawa untuk hari depan kita, kita punya semangat dan optimis, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa saudara? Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita tahu prediksi-prediksi banyak orang ke depan akan terjadi masa-masa yang sukar. Sehingga Alkitab berkata dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Sekali lagi, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dunia sedang di dalam kecemasan. Banyak orang stres, depresi. Oh, jangankan memikirkan masa depan, memikirkan hari ini saja banyak orang yang takut. Tetapi Alkitab tadi berkata bahwa kita akan tertawa tentang hari depan kita. Kita akan memiliki sukacita, memiliki semangat, memiliki optimisme untuk melihat masa depan. Bagaimana agar kita bisa tertawa tentang hari depan kita, kita bisa optimis atas masa depan kita? Yang pertama, saudara, kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Di sini dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan berpaut. Berpaut berarti melekat, menempel erat, mengikat erat, itu berpaut. Berarti yang pertama, bagaimana agar kita bisa tertawa tentang hari depan kita, memiliki optimisme tentang hari depan kita. Yang pertama, mengikuti jalan yang ditunjukkan. Alkitab berkata, saudara, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Janganlah suruh kami berjalan kalau engkau tidak menuntun kami, ya Tuhan. Mengapa, saudara? Karena ada banyak orang memiliki rancangan-rancangan,
tanpa konsultasi dengan Tuhan. Banyak orang memilih jalan hidupnya sendiri. Mereka tidak mengikuti jalan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan, dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Ketika kita merancangkan masa depan kita tanpa memperhatikan firman Tuhan, tanpa memperhatikan rencana Tuhan dalam hidup kita, Alkitab berkata rancangan kita akan mendatangkan malapetaka. Saya berikan sebuah contoh saudara di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Di sini dikatakan anak bungsu itu berkata, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ketika saudara berdoa, Tuhan berkati karirku, berkati usahaku, berkati pekerjaanku, dan Tuhan memberikan itu adalah hak kita, itu adalah hak saudara sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika anak bungsu itu meminta bagiannya, ketika kita meminta karir kita maju, usaha kita berkembang, jabatan kita naik, seringkali pada akhirnya di ayat yang ke-13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia meninggalkan bapaknya. Seringkali sekali lagi ketika kita sudah diberkati, usaha kita sudah mengembang, karir kita naik, saudara, jabatan kita semakin tinggi, kita menjauh dari Tuhan. Seringkali ada banyak orang berkata, maaf saya nggak bisa ibadah karena saya sibuk, maaf urusan saya banyak sehingga saya tidak sempat lagi melayani. Mereka hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Mereka pikir ketika mereka sudah memiliki jabatan, memiliki harta, mereka bisa merancangkan sesuatu yang hebat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di ayat ke-14 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Semua harta yang dia miliki habis, jabatan yang dahulu dia miliki hilang. Mengapa? Karena meninggalkan Tuhan. Mengapa meninggalkan Tuhan? Karena dia punya rancangan sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mau lagi mengikuti jalan-jalan Tuhan. Melarat, saudara. Melarat ada 2. Yang pertama, melarat secara jasmani, mengalami kegagalan, kebangkrutan, terbelit hutang. Yang kedua, melarat secara rohani, melarat secara jiwani. Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17. Wahyu pasal 3 ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ketika dia meninggalkan jalan Tuhan, mungkin saja karirnya hebat, mungkin saja usahanya semakin hebat, mungkin saja hartanya semakin banyak, tetapi jiwanya melarat. Di dalam bahasa Yunani, melarat yaitu talaipos, yang artinya saudara, kondisi jiwanya tidak sehat karena tekanan, karena kesedihan, karena stres, karena belenggu, jiwanya terpenjara. Dan kita banyak melihat orang-orang hebat, dia mengalami depresi yang berat, stres, tidak
sedikit yang bunuh diri, narkoba, kemudian masuk rumah sakit jiwa. Padahal dia kaya, karirnya hebat, tapi jiwanya melarat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama, bagaimana agar kita, saudara, dapat tertawa tentang hari depan kita, memiliki semangat dan optimisme untuk menyongsong masa depan. Yang pertama, ikuti jalan Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Saudara, ada sebuah contoh yang luar biasa, yaitu Petrus ketika dia mencari ikan. Ada hal-hal yang luar biasa yang dimiliki Petrus. Yang pertama, Petrus mencari ikan semalam-malaman, berarti dia bekerja keras. Yang kedua, Petrus memiliki modal, yaitu kapal dan jalan. Yang ketiga, Petrus memiliki teman-teman yang hebat, berarti dia punya koneksi yang hebat. Yang keempat, dia punya pengalaman karena sejak kecil dia sudah tinggal di Danau Galilea. Yang kelima, dia tidak mendapatkan ikan satupun. Secara manusia, ketika kita bekerja keras, modal besar, kita punya tenaga ahli, kita punya pengalaman, pasti berhasil. Kata Tuhan, tidak dapat satu ekor ikan pun. Tapi ketika dia mengikuti jalan Tuhan untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan, saudara, jalan itu penuh dan hampir koyak karena dia taat kepada jalan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan, Zakaria 8 ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung yang kudus. Yang kedua, jangan tinggalkan Yerusalem, saudara. Apa arti Yerusalem? Di sini dikatakan Yerusalem adalah kota yang setia. Setialah di dalam ibadah-ibadah. Alkitab berkata latihan badani terbatas fungsinya, tetapi ibadah mengandung janji, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Alkitab berkata di dalam Maliaki, saudara, bahwa Tuhan akan menyiapkan suatu hari untuk mengasihi anak-anaknya seperti seseorang yang mengasihi anaknya, yang melayani dia. Sehingga Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Alkitab berkata dalam 2 Samuel pasal 3 ayat pertama, terjadi peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Keluarga Saul semakin lemah, keluarga Daud semakin kuat. Mengapa, saudara? Karena Daud setia kepada Tuhan. Di hari-hari ini, saudara, tetaplah engkau setia kepada Tuhan. COVID-19 ini bisa menjadi alat penampi. Banyak orang mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kenyamanannya di rumah. Dia bisa melihat YouTube, dia bisa melihat media sosial manapun, memilih gereja mana yang sesuai dengan hatinya, memilih pengkhotbah yang sesuai dengan hatinya. Tetapi pada akhirnya ada banyak orang tidak bersekutu, tetapi hanya menjadi penonton ibadah. Biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Bahkan ketika kita melihat bahwa banyak janji-janji Tuhan yang belum kita terima, tetaplah setia. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Setialah dalam menanti janji Tuhan. Yerusalem juga berbicara tentang kekudusan, saudara. Jangan pernah bermain-main sama dosa. Dosa hanya mengakibatkan penderitaan. Sekali lagi, dosa hanya mengakibatkan penderitaan. Kita tidak bisa lagi tertawa untuk hari depan kita.
Kenapa? Karena hidup kita dibelenggu oleh penderitaan. Biarlah setiap kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat untuk kembali setia kepada Tuhan, agar kita tidak tertunduk dan takut lagi melihat kehidupan masalah kita, tetapi kepala kita tegak memandang Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya agar kita bisa tertawa tentang hari depan kita? Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Sekali lagi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di ayat 10 tadi dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Mengapa, saudara, ada banyak orang karena tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga, kalau zaman sekarang mengetik status di media sosial. Banyak orang akhirnya mengalami kehidupan yang tidak baik. Dituntut karena perbuatan tidak menyenangkan, dituntut karena undang-undang IT, dan pada akhirnya harus masuk sebagai pesakitan di penjara, saudara. Mengapa? Karena tidak bisa menjaga perkataannya, menjaga lidahnya. Ada beberapa hal yang saya catat, bagaimana kita menjaga lidah kita agar kita dapat melihat hari-hari ke depan yang baik. Yang pertama, menyimpan rahasia. Yang kedua, tidak mengeluarkan pengakuan yang negatif. Pengakuan negatif itu mengakui ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia seperti para pengintai itu. Dia mengucapkan pengakuan yang negatif. Bangsa enak besar seperti raksasa kita, seperti belalang. Tetapi Yosua berkata, Allah kita lebih hebat. Selanjutnya, menjaga perkataan, yaitu apa? Tidak mengucapkan kata-kata untuk membalas dendam. Menghindari percakapan-percakapan yang tidak berguna. Tadi dikatakan jangan mengucapkan ucapan-ucapan untuk menipu orang. Dan waspadalah, saudara, kepada pujian-pujian orang yang menjilat kita. Karena seringkali orang yang mengangkat kita, memuji kita, pujiannya tidak tulus karena ada rencana yang jahat dalam hidupannya. Berhati-hatilah, saudara, untuk membuat komitmen hari-hari ini. Nah, kita berkata, kalau kau bernasar, harus engkau bayar. Jangan pernah berkata di depan utusanku, engkau lupa, karena Tuhan akan merusakkan setiap pekerjaan tangan kita. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar kita bisa tertawa tentang hari depan kita. Jadi kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, ikuti petunjuk Tuhan, ikuti jalan-jalan Tuhan. Jangan merancang tanpa Tuhan. Yang kedua, saudara, tetaplah setia. Setialah engkau dalam ibadah. Setialah engkau untuk menjaga kekudusan. Setialah engkau di dalam menanti janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, jagalah lidahmu agar kamu dapat melihat hari-hari yang baik, agar kamu dapat mencintai hidup ini. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Yang terakhir, saudara, tuntunlah orang lain kepada kebenaran, saudara. Jadilah berkat, saudara, di hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini mencintai diri sendiri,
tidak peduli sama agama. Dalam Timotius dinyatakan, orang tidak suka damai, orang suka bertengkar, mementingkan diri sendiri. Tapi Alkitab berkata, orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran, dia akan terus bersinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Dia akan terus bercahaya seperti cahaya cakrawala. Artinya ada masa depan buat orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Amin. Kita kembali naikkan pujian. Jamahan Tuhan berarti bagimu. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus. Jamahan Tuhan berarti bagimu. Itu yang dapat memulihkanku. Tuhan jangan kuasamu, Yesus Tuhanku. Sedang hidup percaya padamu. Sedang hidup percaya padamu. Kita siapkan hati kita. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku berdoa, aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputus asa. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak resesi ekonomi, aku tolak kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semak duri. Karena aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditomat, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas hidupku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur saudara. Yang jangan Tuhan berikan kita semangat sehingga kita tertawa tentang hari depan. Sampai Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat
terus ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena di dalam kasih-Mu tidak ada ketakutan, tetapi dalam ketakutan mengandung hukuman. Biar kami tidak lagi tertunduk dan takut Tuhan melihat hari-hari kehidupan kami, tetapi kepala kami tegak memandang Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Kami percaya setiap langkah kecil kami mengikuti jalan-Mu adalah langkah iman yang besar yang membuat kerajaan surga bekerja dalam kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan, maka anak cucu kami tidak minta roti. Firman-Mu berkata Tuhan, dari keturunan kami banyak orang akan menerima berkat. Biar setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang merenungkannya, menangkapnya dan melakukannya, mereka tak perlu lagi khawatir dan takut, tetapi mereka akan tertawa tentang hari depan mereka. Mereka tetap optimis dan memiliki semangat untuk meraih destiny mereka di dalam Engkau. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah terakhir dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki yang menjadi pohon terpatin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita yang menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekali berbagai musim kemarau. Pakaian modal kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas seiring yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan Allah, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Sarah, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.